aja kepada leading as influencer in my church gitu ya. Next kan kita akan langsung belajar. Kita baca dulu sama-sama ayat penuntunnya 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Kalau selama masih ada kesempatan berarti nanti ada waktunya di mana kesempatan itu hilang Bapak Ibu. Betul enggak? Jadi sekarang masih ada, kitanya masih hidup. Orang yang kita kasih masih hidup, berarti itu masih ada kesempatan. Lanjutkan lagi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu saya tanya terlebih dahulu, konteks berbuat baik itu menurut katakanlah Pak Daniel, berbuat baik itu contoh sebutin satu aja, perbuatan baik gimana sih? Mungkin kita ngunjungin teman yang sakit, mungkin kita kirim makanan, ya itu berbuat baik, perhatian. Oke. Next kan lagi kita akan belajar ya, alasan-alasan. Yang pertama karena kita sayang sama orang tersebut. Orang tua kita, anak-anak kita. Nah kalau kita sayang sama seseorang, kita tuh bahkan tidak pelit untuk memberi, apapun yang dia inginkan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita berikan. Kalau dalam hati saya sama Pak Roni itu benar-benar yang dalam hidup kita tuh saat ini, itu cucu Bapak Ibu ya. Makanya kemarin tanggal 8 Agustus tuh cucu kami tuh ulang tahun, si Zion yang ketiga. Kami kan baru balik dari Amerika tanggal 19 Juli toh. Terus Pak Roni gini, Tuhan aku nih minta berkat-Mu ya. Ini bukan iman bisik-bisik, toh sudah lewat ya. Kalau memungkinkan ada berkat tak terduga, bisa balik lagi ke Amerika, barang seminggu aja. Itu yang marah David sama Tevi. Cucu jadi berhala, baru pulang dari Amerika, cari lagi ke Amerika, cari cucu lagi, cucu jadi berhala tahu katanya gitu ya. Padahal kita seharusnya cuma bercanda aja, nggak mungkin beneran sih gitu loh. Tapi istilahnya buat kami itu apa yang bisa kami berikan karena kami sayang. Yang kedua, orang berbuat baik itu karena apa? Kasihan. Kasihan ya. Akhirnya kita berbuat baik. Gitu ya, karena kasihan ya Jos ini ya, berbuat baik gitu. Masih ingat waktu Jos masih di LP Cipinang, minta dikirimin makanan-makanan. Oke, saya berbuat baik kepada Jos karena apa? Kasihan gitu ya, sakno yo. Dan yang selanjutnya berbagi hidup Bapak Ibu. Ini bukan hanya orang yang percaya Tuhan aja, kita lihat banyak loh yayasan-yayasan. Kita kalau melihat Buddha Seci itu keren banget, dia menggratiskan bukan berarti dia asal-asalan. Justru perlengkapan peralatan-peralatannya mutakhir yang bagus-bagus di Buddha Seci. Bahkan ada yang lain pun juga mendirikan sekolah-sekolah. Orang di luar Kristus pun mereka juga berbagi hidup. Mereka juga berbuat baik. Dan yang terakhir kita berbagi hidup berbuat baik bisa karena apa? Flexing. Contohnya apa? Ada di Alkitab yang berbuat flexing itu apa? Ananias dan Safira. Jadi dia berbuat baik bukan karena sayang, bukan karena kasihan, tapi karena dia mau pamer. Jadi dia langsung foto-foto, langsung upload di Instagram. Banyak kan ya seperti itu. Nah, next kan lagi kita akan belajar. Nah, dampak berbuat baik kepada saudara seiman. Yang kali ini yang mau saya sampaikan soroti dari sisi yang berbeda Bapak Ibu ya. Dampaknya kalau kita berbuat baik itu apa? Oke ya, kita baca dulu bersama-sama ayat ini yang keras. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan dulu, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi karena bersatu, karena saling mengasihi, karena sehati, akhirnya Cencen lagi butuh. Saya dengan rela hati berbagi hidup. Bahkan mereka dikatakan menjual gitu ya. Yang dibagi harta loh ya, bukan utang loh ya Bapak Ibu ya. Dan mereka, ini nih yang penting, 1, 2, 3. Dan mereka disukai semua orang. Jadi prinsipnya adalah gini Bapak Ibu, bersatu dulu. Pertamanya, esensinya bersatu dulu. Setelah bersatu berbagi, baru disukai. Bapak Ibu bisa aja berbuat baik, tanpa Bapak Ibu dilandasi dengan kesatuan. Bapak Ibu bisa aja berbuat baik, tanpa dilandasi dengan kasih. Tapi yang di sini dituliskan yang pertama, utama dulu adalah bersatu dulu. Berbuat baik dan disukai. Bapak Ibu bisa loh berbuat baik di luar, flexing, tapi tanpa landasan kasih, itu membuat kita nggak disukai.
Orang maaf, orang tahu nih berbagi karena dia mau cari nama aja. Dan selanjutnya kita baca lagi dan tiap-tiap hari yang keras Bapak Ibu ya. Mungkin minta satu mic, tolong kasih jos mungkin ya. Jadi kalau ada ayat saya bisa dibantu. Soalnya saya berusaha banget nih Bapak Ibu gitu ya. Oke kita lanjutkan baca. Dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita bersatu, kita berbagi karena kasih dalam kesatuan, akhirnya orang melihat kita disukai banyak orang, endingnya adalah Tuhan menarik banyak jiwa pada Kristus. Dampaknya banyak jiwa dimenangkan. Tapi mulanya dari bersatu, kamu bisa aja berbuat baik. Tapi tanpa kesatuan, tanpa kasih, orang jadi ilfil kali malahan. Next kan lagi kita akan melihat. Nah, doa Yesus sebelum dia mati, apa sih yang diharapkan Tuhan Yesus? Kan kita selama ini kita berdoa buat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi sebelum ia mati disalibkan, dia yang berdoa. Kita baca, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya, baca sama-sama, mereka semua menjadi satu. Jos, baca Jos. Ya. Mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat Bapak Ibu di sini ya. Tuhan bilang gini, aku enggak minta supaya mereka diangkat dari muka bumi ini. Enggak. Yang aku minta kepadamu ya Bapa, mereka di bumi enggak apa-apa. Tapi kasih mereka kekuatan dan kesatuan. Katakan sama-sama, kesatuan. Kesatuan. Karena dari kesatuan, lagi dikatakan supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersatu, nama Tuhan ditinggikan, menarik banyak jiwa. Tapi intinya berbuat baik karena kita kasih. Kasih karena apa? Bersatu. Next kan lagi kita akan belajar. Nah iblis gak mau orang-orang percaya itu menjadi satu. Dan saling berbuat baik. Karena ini akan membuat dunia percaya. Makanya sasaran utama serangan iblis pada kita adalah tersinggung nih. Saya tersinggung sama Jos. Setiap kali khotbah selalu nyaut-nyautin. Nah, gini loh Bapak Ibu, kita bisa aja salah paham. Tapi iblis membuat yang salah paham tadi lebih dalam lagi. Nah perhatikan, sasaran utama serangan iblis pada kita, saudara-saudara ini dibikin apa? Tersinggung, iri, benci. Nah jangan gagal fokus. Katakan kiri kananmu, jangan gagal fokus. Katakan lagi, kamu bisa berbuat baik, tapi kalau kamu tersinggung, sia-sia. Nah, iblis biarin aja kita berbuat baik pada orang luar. Sebab itu bukan sasaran utamanya. Karena orang di luar Kristus pun mereka juga berbuat demikian. Itu garis bawahnya ya. Sasaran utamanya justru yang iblis serang itu yang dari dalam. Dia korek-korek dari dalam. Dia bikin tersinggung, dia bikin sakit hati. Oke, bikin kepahitan. Next kan lagi kita belajar. Nah, yang pertama adalah keluarga. Tadi malam ya kemarin, Bu Magda kirimin saya video seorang pendeta, seorang gembala. Tapi saya bilang Magda ini enggak tahu kebenarannya ya antara hoax atau tidak. Pukulin istrinya. Tapi gini loh Bapak Ibu, yang jadi sasaran pertama adalah keluarga. Oke, next kan lanjut lagi kita akan belajar. Ini baca sama-sama ya Bapak Ibu, salah paham itu wajar. Saya bisa aja salah paham sama Cik Juli, saya bisa aja salah paham sama Pak Erwin, semua kita bisa aja saling salah paham. Karena kita kan berbeda karakter. Saya sama Pak Roni bisa aja salah paham, sangat bisa. Karakter kita sangat berbeda, 180 derajat. Saya orangnya rapi, terstruktur, Pak Roni easy going aja. Nih Cik Juli sama Bu Magda yang deket sama kami, mereka tahu kami benar-benar gitu ya. Nah biasa aja itu Bapak Ibu, tapi jangan sampai kita tersinggung. Makanya Pak Arifin ngajar kita seperti ini, tersinggung itu kampungan. Katakan kiri kananmu, tersinggung itu kampungan gitu ya.
Jadi jangan berkelahi di sini, Jos. Jadi Bapak Ibu kita bisa aja salah paham. Wajar aja. Tapi jangan sampai kita jadi tersinggung. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu banyak katanya dipakai bukan tersinggung, kecewa. Tetapi kalau kita lihat bahasanya, dalam bahasa Ibraninya, maka mereka tersinggung kepada Tuhan Yesus, offended, tersinggung. Sehingga panas hati sadar loh ya, kalau kamu sedang tersinggung, berarti kamu sedang menggigit umpannya iblis. Iblis itu menebarkan umpan supaya kita tersinggung Bapak Ibu. Next kan lagi kita akan belajar. Nah, besok minggu depan Pak Roni akan sharing yang dari punyanya Pastor Kong Hee Bapak Ibu. Jadi kemarin kita KLC. Wah, ibu-ibu yang ikut, Bapak Ibu yang kemarin ikut KLC siapa? Ada Pak Teddy, Bu Lydia, Pak Riki, Bu Dona, Ramon dan kawan-kawan. Sangat kita diberkati banget. Jadi saya himbau nanti tahun depan ikut ya Bapak Ibu ya. Kita belajar banyak dari Pastor Kong Hee. Kita kemarin undang dari Pastor Kong Hee dari Singapura. Duh luar biasa. Sampai yang hari pertama sebelum KLC itu waktu di RLS Bapak Ibu ya. Dia bicara tentang, saya singgung dulu sedikit. Tema khotbahnya silence and solitude gitu ya. Bicara tentang keheningan, bicara tentang kesepian. Di tengah dia ketenaran yang luar biasa. Itu jemaatnya bahkan sampai 60.000. Dia menyatakan gerejaku ini gereja nomor 3 terbesar di seluruh dunia. Keuangannya yang luar biasa, ketenarannya yang luar biasa. Kalau kita tahu semua ceritanya, akhirnya dia harus masuk penjara kan. Selama 3 tahun. Dia cerita di penjara itu, kalau di Indonesia mah semua bisa diatur, yang penting ada uang katanya. Di sana itu 5 kali 5, dia ber8 orang sehingga harus kuis. Kemudian ranjangnya tipis dan beberapa teman-temannya itu orang belum percaya Tuhan Yesus. Jadi tiap pagi dia harus ngepel supaya mereka bisa sembahyang. Terus dia bilang derajatnya 35 derajat Celcius, tidak boleh AC, tidak boleh handphone. Tapi dia ngajar, wah tadinya dia protes sama Tuhan. Karena apa? Karena awal dia masuk penjara, tidak tahu divonis berapa tahun. Yang dia tahu adalah maksimal 20 tahun. Tapi di tengah dalam kondisi seperti itu, dia belajar diproses Tuhan, dikikis habis. Sampai bicara akhirnya dalam salah satu sesinya, Pak Kong Hee kasih khotbah judulnya Nol Marah. Zero Anger. Semua disuruh kayak gini, nol marah. Nanti minggu depan Pak Roni akan sharingkan tentang nol marah gitu ya. Oke, tapi saya mau bicara dulu. Seharusnya nih Bapak Ibu, marah itu boleh nggak sih? Marah itu boleh nggak sih? Kalau boleh, batasannya sejauh mana? Sebelum matahari terbenam. Nah, rupanya Bapak Ibu di dalam firman Tuhan, itu ada bicara tentang marah itu ada 2 hal yang memperbolehkan. Karena apa boleh marah? Karena memang kita tuh yang punya perasaan Tuhan yang buat. Kita bisa kecewa, kita bisa galau, kita bisa takut. Yesus pun sebagai manusia sebelum ditangkap dia juga takut. Itu perasaan, kita boleh marah. Nah di dalam firman Tuhan ada 2 ayat, 1 perjanjian lama, 1 perjanjian baru bicara boleh. Cuman yang jadi masalah, kita baca bersama-sama. Biarlah kamu marah, tapi janganlah berbuat dosa. Emangnya bisa gimana marah gak berbuat dosa? Saya marah nih sama Fania. Emangnya saya gimana cara marah kakak berbuat dosa Bapak Ibu? Rupanya orang marah yang sering jadi dosa di mana Bapak Ibu? Mulut. Kalau lagi meledak luar biasa, kalau mulut tidak dijaga, kelepasan ini semua kata-kata. Nah gini ya, mulut ini kan bicara panca indera kita. Kalau kamu biarkan mulutmu ini keluar kata-kata, semua panca indera kita bisa ikut. Kita bisa habok, kita bisa lempar. Makanya Tuhan bilang, loh marah itu boleh, tapi kita belajar supaya jangan berbuat dosa. Cara marah enggak berbuat dosa itu gimana? Ini perlu kita baca bersama-sama.
Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Diam. Oke, mau garuk-garuk ranjang boleh. Ngomong di kaca, marah di kaca. Nah, gini Bapak Ibu, sama-sama katakan, kalau marah, kunci dulu. Karena begitu kamu lolos mulutmu, logikamu tuh enggak masuk akal. Kebun binatang keluar semua, maki-maki keluar semua, makanya Tuhan tuh ajaib. Kalau kamu marah boleh aja, tutup dulu. Nah gini, saya kemarin waktu S2 tesis saya ngambil judul bicara tentang coping strategi. Coping strategi itu ketika kita ngalamin masalah, gimana cara kita mengatasi diri kita. Nah saya wawancara sama beberapa orang. Beberapa orang cara copingnya gimana? Bikin kue. Jadi rupanya Bapak Ibu pernah nggak ngalamin masalah? Fania nih jengkel banget sama Reinhard. Ih rasanya mau gitu ya. Pernah nggak jengkel rasanya mau gitu ya. Siapa yang ngomong pernah dengan keras tadi itu? Ini orangnya. Kita kayaknya mau gedek gitu ya. Nah gitu kita belajar apa sih? Tahan dulu. Nah saya belajar tentang coping strategi. Apa yang kamu lakukan? Oh bikin kue. Bikin sambal ya, oke, bikin sambal. Kamu masak, kamu bisa jalan-jalan, kamu nge-mall, kamu bisa jalan-jalan. Misalnya kamu belanja. Nah gini loh, pernah kan ketika kita marah membara, jangan ngomong dulu, motong kepiting. Nah kita apa yang kita lakukan? Kita cooling down cari sesuatu kegiatan, akhirnya kita mulai bisa mikir dengan jernih. Iya ya, untuk apa aku ngomong gitu ya? Makanya di sini dikatakan berkata-katalah di dalam hatimu, di mana? Di tempat tidurmu. Maksudnya secara hurufiah itu memang bicara tempat tidur, tapi bukan berarti harus di kamar. Kita bisa aja keluar, tapi artinya jangan kalau bisa oke dah lagi emosi, jangan ketemu dulu deh. Hindarin dulu, tunggu dulu setengah jam, tunggu dulu 1 jam, banting-banting tepung aja nggak apa-apa, kan mau bikin kue, banting-banting tepung. Nah, tapi tetaplah diam. Jadi kalau antar kita Bapak Ibu sesama jemaat, saudara bagus saudara ini, lagi marah, lagi tersinggung, jangan luapkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Pak Arifin selalu ngajar, kami kan tinggal di apartemen lantai 30, ambil tisu potong-potong, taruh di atas apartemen, kan hilangkan ditiup. Fer, saking hebohnya dengerin firman Tuhan sampai Vera. Tapi saya semangat justru kamu. Nah begitu ditiup angin Bapak Ibu, kita suatu kali nyesal nih. Sudah ngomongin jelek dia. Kita ambil kembali tisunya bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Jadi ayo, makanya firman ini keren ya, ngajarkan seperti itu. Tapi jangan berlama-lama juga. Next kan kita belajar, tolong Jos bantu bacakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sama kan? Jangan berbuat dosa. Jadi boleh, tapi jangan berbuat dosa. Lanjutkan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi gini, setelah cooling down, kamu harus beresin bersama. Jangan berlama-lama. Nah ketika saya seminar keluarga, ada yang tanya, Bu gimana saya menyelesaikannya? Lah saya lagi marah pada waktu jam 10 malam, matahari udah terbenam, ini bicara hurufiah ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya yang diajarkan, kita bersegera menyelesaikan. Katakan sama-sama, bersegera. Karena kalau kamu suami istri, kamu sesama teman dalam pelayanan, kamu tidak bersegera menyelesaikan. Pak Arifin bagus ngajarkan, kalau kamu ada masalah datengin. Jangan berlambat-lambat. Karena ketika kita berlambat-lambat, firman Tuhan berkata, ada oknum ketiga, ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan apa? Dia bakar-bakarin kita. Dia panas-panasin kita. Emang benar-benar ya, itu Rio itu enggak benar itu Rio itu. Iya, main musik macam apa itu? Mau tampil lah begini begitu. Nah, semakin yang negatif kan, iblis semakin panas-panasin. Jadi gini Bapak Ibu, ayo
kita bisa berbuat baik di luar, tapi selama kamu di dalam masih banyak borok, nggak bisa. Marah boleh, kamu boleh salah paham, jaga mulutmu. Tapi yang kedua, segera selesaikan. Saya tidak senang katakanlah sama Bu Lucy. Saya datang, Bu Lucy, boleh saya ngomong ya? Saya kasih masukan ya sama Bu Lucy ya. Cara ngomong yang baik. Firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Next kita lihat. Tolong Jos. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Tolong Gary jelaskan kepada saya, kota yang kuat itu ada apa aja di dalam kota tersebut? Temboknya, bentengnya, tentaranya, di atas menaranya ada orang-orang yang berjaga-jaga. Kalau kita tersinggung, kalau kita sakit hati, sama seperti kota yang kuat. Gitu ya, enggak roboh Fer, seperti kota yang kuat. Nah kemudian pertengkaran adalah palang gapura, sebuah puri. Oke, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya, supaya kita bisa paling enggak ngerti. Tolong Cik Juli sama saya. Jahat sekali sih kalian ini. Tolong Cik Juli maju ke saya. Saya minta siapa ya? Sebentar. Jesslyn. Flu juga kah? Iya, boleh ke sini bantu saya. Nah, firman Tuhan berkata iblis itu berjalan keliling. Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Oke ya, begitu saya tersinggung sama Jesslyn dan saya tidak segera selesaikan, nah gini Cik Juli, ini iblis. Oke, silakan. Dia berjalan keliling Bapak Ibu, keliling. Agak dilonggarkan dikit Cik Juli. Seharusnya Bu Lucy tadi cocok ya. Tidak kepikir tadi Bu Lucy. Nah, ingat ya Bapak Ibu, dia berjalan. Itu mah sundel bolong Bu Lucy. Dia berjalan keliling. Nah berjalan keliling, perhatikan Bapak Ibu saya taruh aja ya. Bentar ya Jesslyn. Bapak Ibu, iblis 1 Petrus 5 dia berjalan keliling mencari mangsa. Sebentar. Katakan dulu, mencari mangsa. Dia bukan singa ompong loh. Singa kebun binatang loh. Tapi dia berjalan kelilingnya mencari mangsa itu dia mengendap-endap sampai saya buat kesalahan Bapak Ibu. Nah begitu saya tersinggung, perhatikan sama aja dengan saya Saya bisa salah paham sama Jesslyn. Sini Jesslyn. Saya bisa aja salah paham sama Jesslyn. Bisa. Tapi begitu saya tersinggung, sama aja dengan saya pegang ini. Katakanlah ini Jesslyn aja ya, bukan saya ya, karena saya sambil pegang mic. Begitu kamu tersinggung, sebentar Cik Juli, mundur dulu, sebentar. Gini, Jesslyn ikut saya, mundur ke sono Cik Juli. Mundur jauh. Ke Setia Budiwan. Perhatikan Bapak Ibu, begitu kita tersinggung, sakit hati, kamu bisa aja pelayanan. Kamu bisa aja berbuat baik. Kamu bisa aja apapun. Tapi ingat loh ya, ini kamu seperti terikat. Nah, ini seperti, perhatikan Bapak Ibu. Nah gini, kemarin, stop dulu sebentar. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sama Pak Roni melayani di Rock salah satu daerah. Dia bilang gini, dia tukang pancing Bapak Ibu. Saking senengnya mancing, setiap kali ketemu cerita pancing. Rupanya kalau orang mancing ikan tuh gini Bapak Ibu, ada ikan tertentu begitu kena kail, dia gini, gitu. Jadi kita tahu kan, oh dia lagi kena pancing, dia kasih teknik, saya enggak ngerti lah tekniknya apalah. Pokoknya dia cerita gitu. Tapi ternyata ada beberapa jenis ikan, begitu dia kena pancing, dia enggak goncang gini, dia tarik itu kailnya. Perhatikan Bapak Ibu, begitu kita tersinggung, sama seperti ini, iblis biarin aja kamu
pelayanan. Iblis biarin aja kamu berbuat baik. Iblis biarin aja kamu ini itu. Tapi kendalinya tetap di sana. Tarik Cik Juli. Tarik Cik Juli. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, jadi makanya firman Tuhan berkata orang yang dikhianatin itu lebih kuat daripada kota. Karena apa? Dia mau pelayanan, dia mau apapun juga, dia tetap dalam kendalinya iblis. Paham Bapak Ibu ya? Sebentar. Next kan tolong. Ini Pak David yang buatin saya enggak tahu cara ngelepasinnya mana nih Pak David. Nah, yang menjadi penangkal pemulihan itu adalah apa sih Bapak Ibu? Sama-sama katakan, gengsi. Dilepas tapi nanti dimasukkan lagi bisa enggak? Karena nanti bisa saya pakai lagi selanjutnya kan. Tarik aja ya. Oh ya udah Pak, jangan Pak, nanti sayang jangan dirusak Pak. Sebentar Pak David ya. Perhatikan Bapak Ibu sambil Pak David anukan, katakan gengsi. Gengsi. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Saya lagi enggak cocok nih sama Vera. Perhatikan Bapak Ibu, gengsi kan saya mau memperbaiki seperti palang, seperti kota yang kuat. Padahal Bapak Ibu coba perhatikan, kalau saya datang kepada Vera, saya bilang, maafin ya Vera, atau kita bereskan, aku mau ketemu kamu, aku mau ketemu mau bicara. Saya tanya sama Bapak Ibu, ketika saya bereskan dengan Vera, siapa yang tahu bahwa saya minta maaf dan pemberesan? Tidak ada orang tahu kan? Yang tahu siapa? Saya sama kamu doang. Loh Bapak Ibu, iblis itu bikin gengsi. Padahal tidak ada orang yang lain yang tahu hanya saya. Yang tahu hanya kita berdua. Tapi iblis itu semakin bakar-bakar, supaya kita nggak membereskan. Oke, apalagi suami istri. Kita suka gengsi kan, minta maaf kan? Oh enak. Padahal kalau kita bereskan, kamu gengsi itu sama siapa sih? Padahal kalau kamu minta maaf, kamu bereskan sama suamimu. Tidak ada orang yang tahu kamu minta maaf. Hanya antara kamu dan pasanganmu doang. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu. Iblis itu justru menghalangi dengan taruh gengsi. Nah, stop Pak. Perhatikan Bapak Ibu. Siapa yang bisa menghancurkan gengsi kita? Iblis selalu bakar-bakar supaya kita nggak minta maaf, nggak beresan. Tapi justru kitalah yang bisa ngelepaskan dari jeratan kail itu. Bisa enggak kamu lepasin? Nah, hanya siapa yang bisa? Jangan dibantu Pak, harus dia sendiri. Nah, siapa yang bisa lepasin? Jesslyn, angkat Jess. Angkat Jess. Bebas Jesslyn. Jadi kamu enggak akan bisa ditolong orang lain. Kamu hanya bisa melepaskan dari ketersinggungan. Kamu beresin. Dibereskan. Makasih. Tolong kasih Pak David lagi biar diberesin lagi. Oke, next kan lagi kita belajar Bapak Ibu. Nah, iblis semakin bikin semakin jauh kailnya. Akhirnya terjadilah apa? Kita sudah enggak gereja-gerejaan lagi. Enggak di JRC aku enggak apa-apa kok. Begitu aku lihat wajahmu aku jadi enek gitu ya. Nah akhirnya apa? Keluar. Pernikahan juga gitu. Cerai. Nah iblis itu senang kalau kita semakin mengambil keputusan seperti itu dengan catatan Bapak Ibu. Keluar belum diberesin. Kamu masuk ke gereja lain. Atau misalnya kita misalnya berpacaran sama orang lain. Atau ini itu Bapak Ibu. Selama kamu belum melepaskan tali kailmu itu. Kamu tetap masih terikat kail. Kemanapun kamu pergi, kamu jalin hubungan sama siapapun juga, kamu tetap seperti kota yang kuat. Jadi ingat Bapak Ibu ya, hancurkan gengsi itu. Yang buat bisa siapa? Hanya kita kita sendiri. Selesaikan, bereskan. Oke, next kan lanjutnya ya. Ini ada ayatnya yang luar biasa. Jadi bereskan dahulu, baru perbuatan baik kita berkenan. Baca Jos.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Makanya Tuhan marah sama orang Israel, kamu bawa persembahan tapi percuma hatimu busuk. Kali ini saya perlu kita baca bersama-sama ya, sepakat. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Pelan-pelan Bapak Ibu, supaya kita belajar. Kamu bawa persembahan, kamu mau memberi yang terbaik, kamu bawa perpuluhan, kamu mau berbuat baik. Tetapi lanjut lagi, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap kamu. Engkau. Apa yang harus kita lakukan? Dari sini kita belajar Bapak Ibu, tunggu dulu. Kamu mau bawa apa sekarang? Sekarang kamu taruh dulu, tinggal dulu, beresin dulu. Makanya Tuhan bilang, mereka bersatu, mereka membagi hidup. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Lanjut lagi. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, suami istri pulang ke rumah diberesin. Ingat ketika gini ya, saya tuh kepingin ketika kita belajar firman Tuhan bersama-sama, rubah paradigma kita, rubah pola pikir kita. Ketika kamu sedang gengsi suami istri, lagi ribut, lagi gengsi, ingat loh ya, kamu sedang megang kail. Ingat ya, kamu sedang megang kail. Yang bisa ngelepasin kail cuman kamu sendiri. Dan ketika kamu pemberesan, tidak ada orang lain yang tahu. Cuman kamu berdua, ngapain amat sih gengsi? Kita bukan kalah di depan orang, kok enggak Bapak Ibu. Nah, next kan selanjutnya. Jangan menahan kebaikan. Kamu tidak akan bisa berbuat baik sebelum kamu selesaikan. Jadi kalau dibilang jangan menahan kebaikan, saya mau memulai dulu juga jangan menahan untuk menyelesaikan. Ada orang yang pura-pura baik-baik aja padahal tidak sedang baik-baik. Siapa yang tahu, cuman kita. Ketika ketemu, tandanya gimana sih Bu? Tandanya gini loh, ketika kamu ketemu rasanya kok maksir gitu dalam hati ya. Terus berusaha menghindari. Tandanya kamu sedang tidak baik-baik saja. Tandanya kamu sedang kena kail, kena pancing itu. Jadi itu tandanya ya, selama kita ketemu beres, oke, baik-baik aja. Nah ayatnya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau dapat kita mampu melakukannya. Next kan lagi. Ini nih ayat yang paling sulit dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya kan orangnya ungu toh. Jadi perfeksionis juga lah ya. Kadang-kadang dalam saya juga berpikir gini loh. Kalau kamu hidupmu benar, ya enggak apa-apa aku memberi buat kamu. Tapi kalau hidupmu enggak benar, beresin dulu baru aku bisa memberi buat kamu. Ya saya bukan promosi suami saya sendiri. Tapi Pak Roni itu orang kuning kan ya. Jadi kadang-kadang ketika saya jengkel, ada orang misalnya datang kepada kami minta uang, minta bantuan gitu ya. Tapi hidupnya enggak benar. Enggak usah dikasih kalau kayak gitu. Nah Pak Roni kasih ayat ini. Ayo baca yuk. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah cukai juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu kayaknya menggigit banget ya Bapak Ibu ya. Apalagi maaf kata saya pakai bahasa Jawa, orang yang bonceno buat kita. Terus datang kepada kita minta tolong. Bukannya tolong dalam hati tahu rasa loh. Bener enggak? Tapi kita sekarang semua belajar, termasuk saya belajar. Kalau ada orang yang menjengkelkan, makanya Pak Roni suka bilang, lah kalau kamu kayak gitu apa bedanya kamu sama orang Farisi ini?
Tapi belajar, kayaknya makan hati ya, makan dalam ya. Tapi belajar Bapak Ibu. Next kan lagi dikit ya. Nah, selama masih ada kesempatan bagi kita. Tadi kan di depan dikatakan selama masih ada kesempatan. Jadi ada waktu di mana kesempatan itu sudah tidak bisa kembali loh. Orangnya udah meninggal. Nyesel juga nggak bisa kamu perbaiki. Terus ya, selama kita masih hidup, selalu aja ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Dan berbuat baik dengan apa yang ada pada kita sekarang. Saya tutup dengan halaman terakhir. Nah kemudian kita bertanya dong, apa sekarang upahnya buat aku dengan aku berbuat baik? Tolong Jos. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Gimana rasanya kalau kita memiutangi Tuhan Bapak Ibu? Wow, dia akan kembalikan dengan berlebih-lebih Bapak Ibu. Jadi ayo setiap kita beresin sekarang. Suami istri evaluasi. Di antar kita ada yang gak beres, belum bicara, ingat kamu sedang narik kail. Sepanjang apapun kamu bisa melayani, kamu masih terikat jerat. Oke, saya berhenti sampai di sini. Ayo Bapak Ibu. Kalau kita kembali dari yang semula, bagian yang pertama Pak Budi, yang bagian pertama yang kalau kamu bersatu, berbagi hidup, maka kamu disukai banyak orang. Nah ini, ingat ya, saya pikir kita perlu baca bersama sebagai penutup. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan mereka disukai semua orang. Lanjutkan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.